media transmisi data dalam physical layer. Jadi di sini di sebelah kiri itu ada komputer pengirim ya dalam physical layer. Kemudian di sebelah kanan ada receiver. Jadi di sini transmisi mediumnya itu kabel atau udara. Jadi physical layer itu fungsinya itu kalau dilihat dari gambar ya, itu mengirimkan data melalui media transmisi. Jadi di sini misalkan contohnya itu bisa hub, bisa NIC maupun bisa kabel. Physical layer itu apa sih sebenarnya physical layer gitu ya? Jadi physical layer itu layer urutan yang paling terbawah begitu dari layer OSI ya. Jadi OSI itu OSI model dari jaringan komputer. Jadi OSI sendiri itu kepanjangan dari Open System Interconnection ya, OSI layer yang kita sering sebut dengan OSI layer. Jadi OSI itu Open System Interconnection. Jadi physical layer itu terdiri dari perangkat keras dasar jaringan gitu. Jadi physical layer itu bisa diartikan layer yang mendasari struktur data logikal dari level fungsi yang lebih tinggi dari sebuah jaringan. Jadi karena kebanyakan teknologi perangkat keras yang tersedia dengan karakteristik yang sangat beragam, jadi kemungkinan physical layer itu adalah layer yang paling rumit gitu ya di dalam arsitektur OSI. Nah, apa saja fungsi dari physical layer itu? Jadi yang pertama adalah membuat standar berinteraksi dengan media jaringan. Yang kedua, mendeteksi kebutuhan media untuk jaringan. Yang ketiga, menentukan karakteristik kabel agar komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Mentransfer dan menentukan bagaimana bit data dikodekan. Kemudian melakukan sinkronisasi transmisi sinyal, menangani interkoneksi fisik atau kabel, mekanikal, elektrikal, dan prosedural. Kemudian yang ketujuh, mendeteksi error yang terjadi selama transmisi dilakukan. Pertama yang akan dibahas adalah kabel twist pair. Jadi ada dua jenis kabel twist pair, yaitu UTP ya, unshielded twist pair. Kemudian STP, shielded twist pair. Jadi di sini di sebelah kiri ada kabel UTP contohnya. Kemudian yang sebelah kanan ada kabel STP. Jadi kabel twist pair ini atau puntiran ya, karena bentuknya seperti puntiran ya, yang dipuntir begitu. Jadi kabel ini tuh kabel yang yang paling luas penggunaannya begitu ya, karena dipergunakan untuk jaringan telepon. Jadi kabel ini terbuat dari tembaga begitu ya, dimana itu beberapa pasang kabel itu diuntir begitu ya, diuntir dan dijadikan satu seperti yang ada di gambar begitu. Jadi di situ untuk mempertinggi kualitas kabel. Jadi seringkali itu setiap pasang kabel itu akan saling diuntir begitu, jadi sehingga disebut sebagai kabel untiran begitu. Di sini ada konektor ya, konektor RJ45 itu. Jadi konektor ini digunakan dalam kabel twist pair, biasanya adalah RJ45. Jadi ini contoh gambar dari konektor RJ45. Di sini ada tipe CAT1 UTP. Jadi ini kabel tipe CAT1 itu tipenya tipe UTP, kemudian fiturnya itu analog. Jadi biasanya digunakan di perangkat telepon pada umumnya dan pada jalur ISDN, jadi Integrated Service Digital Network, juga untuk menghubungkan modem dengan line telepon. Tipe CAT2 itu tipenya UTP ya, fiturnya itu up to 1 Mbit atau sering digunakan pada topologi token ring 16 Mbit data transfer.
Tipe Cat 3 itu kabel tipe Cat 3 itu ada UTP dan STP, itu sering digunakan pada topologi token ring atau 10 base. Tipe Cat 4. Jadi di sini kabel tipe Cat 4 tipenya UTP STP, jadi 20 Mbit data transfer atau biasanya digunakan pada topologi token ring. Pada gambar ada Cat 4 pair cable ya, sama sebelah kanan ada Cat 4 copper cable. Kabel UTP Cat 5 atau Cat 5E itu adalah kabel dengan standar yang diciptakan tahun 2001 gitu ya. Jadi kabel ini dapat melakukan transmisi data hingga sebesar 100 Mbit yang sama dengan kapasitas kemampuan Ethernet dalam melakukan pengiriman sinyal. Jadi namun kabel ini tuh sudah ditingkatkan kemampuannya begitu ya, yaitu versi Cat 5E dengan speed maksimal 350 MHz atau 1 gigabit per second gitu ya, dengan noise yang sangat kecil begitu. Jadi saat mengirimkan data dibandingkan dengan Cat 5. Jadi keuntungannya adalah dengan adanya minimalnya waktu delay respon saat melakukan pengiriman data. Kabel UTP Cat 6 atau Cat 6E. Jadi kabel UTP Cat 6 atau Cat 6E itu tuh merupakan versi premium yang memang harganya lebih mahal dibanding versi Cat 5. Kemampuannya adalah waktu delay yang nyaris nol saat digunakan untuk mengirimkan data. Selain itu, kelebihan dari kabel ini adalah memiliki panjang maksimal hingga lebih dari 100 meter dengan lebar data yang bisa dikirimkan adalah 10 gigabit per second. Kabel UTP Cat 7 atau Cat 7E. Kabel UTP Cat 7 atau Cat 7E cocok untuk berbagai media dengan high traffic dari berbagai aplikasi dalam satu kabel atau biasa disebut dengan single cable. Maksimal data yang dapat dikirim menggunakan kabel ini adalah 10 gigabit per second dengan frekuensi 1000 MHz. Panjang kabelnya adalah 50 meter dengan kemampuan pengiriman data hingga 40 gigabit per second. Namun ada pilihan lain, ada yang sepanjang 15 meter yang mampu mengirimkan data sebesar 1000 gigabit per second. Yang pertama tadi kabel twist pair ya, sekarang yang kedua adalah kabel koaksial. Jadi pada kabel koaksial ini itu kabel utama yang terbuat dari tembaga begitu ya, yang dikelilingi oleh anyaman halus kabel tembaga lainnya begitu. Kemudian di antaranya itu terdapat isolasi begitu. Jadi dari sudut harga kabel ini tuh lebih mahal begitu apabila dibanding dengan kabel untiran tadi ya, kabel untiran yang pertama tadi yang dibahas sebelumnya. Tapi kualitas yang diberikan juga lebih baik. Di sini ada gambarnya ya, gambar dari kabel koaksial. Kemudian kabel koaksial sendiri itu ada dua jenis. Di sini ada thick coaxial cable, itu dia mempunyai diameter lumayan besar kalau thick coaxial cable. Kemudian thin coaxial cable itu mempunyai diameter yang lebih kecil. Nah, nanti dibahas satu-satu di layar selanjutnya. Coaxial cable, thick coaxial kabel atau kabel koaksial gemuk. Jadi kabel koaksial jenis ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802.3 10 base 5. Jadi di mana kabel ini mempunyai diameter rata-rata 12 mm. Kabel jenis ini biasa disebut sebagai standar Ethernet atau Thick Ethernet atau hanya disingkat ThickNet. Kabel koaksial ini atau RJ6 gitu ya, jika digunakan dalam jaringan mempunyai spesifikasi dan aturan sebagai berikut. Jadi yang pertama, setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Dianjurkan menggunakan terminator yang sudah dirakit, bukan menggunakan satu buah resistor 50 ohm 1 watt, sebab resistor mempunyai disipasi tegangan yang lumayan lebar. Yang kedua, maksimum 3 segmen dengan peralatan terhubung atau berupa populated segments. Kemudian yang ketiga, setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan. Yang keempat, setiap segmen maksimum
berisi 100 perangkat jaringan termasuk dalam hal ini repeater. Yang kelima, maksimum panjang kabel per segmen adalah 1,640 feet atau sekitar 500 meter. Kemudian yang keenam, maksimum jarak antar segmen adalah kurang lebih 1.500 meter. Yang ketujuh, setiap segmen harus diberi ground. Yang kedelapan, jarak maksimum antara tap atau pencabang dari kabel utama ke perangkat atau device adalah sekitar 5 meter. Jarak minimum antar tap adalah 8 feet atau sekitar 2,5 meter. Thin coaxial cable atau kabel koaksial kurus. Jadi kabel koaksial jenis ini banyak dipergunakan di kalangan radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak memerlukan output daya yang besar. Untuk digunakan sebagai perangkat jaringan, kabel koaksial jenis ini harus memenuhi standar IEEE 802.3 10 base 2, di mana diameter rata-rata berkisar 5 mm dan biasanya berwarna hitam atau warna gelap lainnya. Setiap perangkat dihubungkan dengan BNC T-konektor. Kabel jenis ini juga dikenal sebagai Thin Ethernet atau Thinnet. Kabel koaksial jenis ini, misalnya jenis RJ58 atau AU atau CU ya, jika diimplementasikan dengan T-konektor dan terminator dalam sebuah jaringan, harus mengikuti aturan sebagai berikut. Jadi pertama, setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Kemudian yang kedua, panjang maksimal kabel adalah 185 meter per segmen. Kemudian setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan. Kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang onboard, tidak perlu tambahan transceiver kecuali repeater. Maksimum ada 3 segmen terhubung satu sama lain. Setiap segmen sebaiknya dilengkapi dengan 1 ground. Panjang minimum antar T-konektor adalah setengah meter. Maksimum panjang kabel dalam satu segmen adalah 555 meter. Setiap segmen maksimum mempunyai 30 perangkat terkoneksi. Fiber optic cable atau serat optik ya. Di sini ada gambarnya, contohnya dari serat optik. Ada core-nya ya yang tengah ya. Jadi di sini fiber optik itu apa ya, sebuah kaca murni begitu yang panjang dan tipis begitu ya, serta diameternya itu seperti rambut, jadi sangat kecil sekali seperti rambut manusia. Jadi dalam penggunaannya itu beberapa fiber optik itu dijadikan dalam satu begitu, jadi dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik. Jadi di sini digunakan untuk mengantarkan data digital gitu ya, yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. Jadi kalau di dalam satu kabel itu, di dalam prakteknya itu saya sendiri pernah memasang, jadi dalam satu kabel itu ada 3 baris begitu ya, yang dua itu adalah satu bendel untuk kabelnya. Jadi ada 2 bendel kabelnya, satu bendelnya ada 8 kalau nggak salah ya, 8 rambut kecil begitu, yang kan ada 3 bendel begitu ya, 3 baris. Kalau kabel itu kan biasanya ada 2 baris, itu positif negatif. Kalau di FO itu ada 3, jadi yang 2 itu kabel, yang satu ada kawat gitu, kawat jadi untuk menarik biar kuat gitu ya, kawat begitu. Nah di gambar ini ada contoh dari kabel serat optik ya. Jadi di sini ada core, itu kaca tipis gitu ya, kaca yang sangat tipis sekali, itu merupakan bagian inti itu daripada fiber optik, dimana itu pengiriman sinar ya. Jadi dia tuh core-nya itu sinar itu dilakukan, jadi dia bentuknya sinar ada di core-nya itu. Kemudian ada cladding ya, itu cladding itu materi yang mengelilingi inti yang berfungsi memantulkan sinar kembali ke dalam inti atau core yang tengah tadi. Kemudian buffer coating itu plastik pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan. Di sini ada jenis-jenis fiber optik
Yang pertama single mode fibers, mempunyai inti yang kecil begitu ya, dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah seperti gambar. Kemudian multi mode fibers, mempunyai inti yang lebih besar, fungsinya mengirimkan sinar laser inframerah juga dengan panjang yang berbeda ya dari dua jenis fiber optik ini. Di sini ada cara kerja fiber optik. Jadi sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal reflection karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Akan tetapi dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal, cahaya akan terdegradasi. Ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal. Di sini ada keuntungan fiber optik. Yang pertama, murah jika dibandingkan dengan kabel tembaga dalam panjang yang sama. Yang kedua, lebih tipis, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga. Yang ketiga, kapasitas lebih besar, sinyal degradasi lebih kecil, tidak mudah terbakar, tidak mengalirkan listrik, fleksibel, dan sinyal digital. Ini ada beberapa contoh kabel optik yang sering digunakan. Contoh konektor kabel fiber optik ada SC konektor, ST konektor, kemudian MTRG konektor. Di situ ada RX dan TX. Selanjutnya adalah komunikasi tanpa kabel atau wireless ya. Jadi wireless transmission itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama radio wave dengan frekuensi 3 kHz sampai 1 GHz. Kemudian microwave 1 sampai 300 GHz, kemudian infrared 300 GHz sampai 400 THz. Radio wave, gelombang radio. Jadi di sini ada gelombang radio AM, sinyal yang berbentuk analog juga dapat ditransmisikan melalui udara, seperti misalnya gelombang radio. AM radio yang merupakan singkatan dari amplitude modulation, dapat menangkap sinyal pada frekuensi yang sama, dan dengan kekuatan dan amplitudo yang dimilikinya dapatlah menggerakkan informasi ke arah yang dituju. Pemancar radio FM atau stasiun televisi. Jadi pemancar radio FM dan stasiun televisi juga dapat digunakan untuk menyalurkan gelombang analog. Dalam hal ini stasiun televisi ataupun pemancar radio FM akan mendiami gelombang antara 54 hingga 806 MHz. Radio komunikasi gelombang pendek. Dalam hal ini, radio komunikasi gelombang pendek banyak digunakan oleh kalangan tertentu, misalnya orari ataupun kepolisian. Juga dapat dimanfaatkan untuk membawa sinyal analog ke tempat yang dituju. Radio komunikasi gelombang pendek memiliki frekuensi yang lebih tinggi jika dibanding dengan frekuensi yang dimiliki oleh pemancar radio AM. Gelombang mikro, di sini ada sistem gelombang mikro ya, di gambar ada contoh dari gelombang mikro atau microwave. Jadi komunikasi data melalui gelombang elektromagnet begitu ya, atau udara. Yang paling banyak digunakan itu adalah gelombang mikro atau microwave seperti gambar. Jadi cara ini tuh bisa menjangkau jarak yang sangat jauh begitu ya. Jadi sehingga itu banyak kalangan industri begitu ataupun pribadi yang menggunakannya untuk memindahkan atau menyalurkan suara, video ataupun data komunikasi begitu. Telepon selular ataupun telepon genggam ataupun telepon mobil yang bekerja pada frekuensi 825 hingga 890 MHz juga dapat dimanfaatkan sebagai suatu media transmisi komunikasi data. Satelit. Penggunaan satelit dirancang untuk mengurangi biaya pada pengiriman jarak yang sangat jauh. Apabila digunakan gelombang mikro, maka diperlukan banyak sekali stasiun pemancar bumi yang harus dibangun. Di samping itu juga harus diingat adanya lautan yang memisahkan daratan satu dengan lainnya. Dengan menggunakan satelit, maka permasalahan yang ada bisa diatasi. Satelit secara umum bekerja pada frekuensi antara 2 hingga 40 GHz. Infrared, sinar yang dihasilkan dan dipancarkan didapatkan dari sebuah lampu LED biasa yang dapat diproduksi dengan sangat murah. Ada dua versi, yaitu versi 1.0 kemudian versi 2.0.
Kekurangan infrared, setiap device harus terarah dan bertatap muka langsung karena infrared menggunakan sinyal terarah dan biasanya hanya 30 derajat. Teknologi yang cukup tua, jadi kecepatan yang sangat terbatas, kemudian jarak yang sangat terbatas dan tidak fleksibel atau mobile. Bluetooth, teknologi ini dipelopori oleh Ericsson yang saat ini mulai menggusur dominasi infrared untuk perangkat bergerak HP PDA. Teknologi ini sudah dikembangkan oleh sebuah konsorsium yaitu Bluetooth Special Interest Group atau SIG. Cakupan Bluetooth bisa mencapai 10 meter dan tidak terhalang fleksibilitas media, berbeda dengan media lainnya seperti infrared atau Wi-Fi. Bluetooth memungkinkan koneksi antar piranti elektronik apa aja dan bukan hanya komputer. Bluetooth dapat dibuat membentuk PAN, Personal Area Network ya, antar perangkat seperti komputer, HP PDA, kamera barcode reader, perangkat audio video, bahkan sampai perangkat dapur. Bluetooth bekerja dengan menggunakan sinyal radio pada frekuensi 2,4 GHz yang sama dengan Wi-Fi untuk menghindari interferensi. Maka Bluetooth bekerja dengan cara spread spectrum frequency hopping. Pada saat perangkat Bluetooth akan terkoneksi, maka perangkat harus melakukan hopping sequence agar dapat saling mengenali. Secara teoritis kecepatannya 1 Mbps, namun kecepatan efektifnya hanya 721 kbps. Ini untuk standar Bluetooth 1.1, sedangkan untuk standar 1.0 mempunyai kecepatan hanya 420 kbps. Pemakaian Bluetooth sampai saat ini sudah sangat luas, diantaranya wireless headset, kemudian internet bridge, file exchange, sinkronisasi. Jadi yang pertama wireless headset. Dahulu teknologi ini digunakan untuk HP, di mana penggunaan headset dengan menggunakan Bluetooth dapat mengakses tanpa batas. Teknologi ini memungkinkan pengguna dapat menggunakan fasilitas HP-nya walaupun HP-nya berada di dalam tas atau koper. Yang kedua, internet bridge. Teknologi ini juga memungkinkan HP untuk memanfaatkan kemampuan dial-up networking yang ada pada PC, memungkinkan kita di dalam jaringan PAN Personal Area Network untuk terkoneksi ke internet tanpa menggunakan media kabel jaringan. Fungsinya hampir sama dengan fasilitas infrared untuk sebagai media penghubung ke internet, namun bedanya perangkat tersebut dapat digunakan tanpa harus berhadapan. Yang ketiga adalah file exchange, memungkinkan membentuk sebuah entity tanpa harus dipusingkan dengan setting domainnya terlebih dahulu. Misalnya pada sebuah seminar, si pembicara akan membagikan file presentasinya dan pembicara cukup mengaktifkan fasilitas Bluetooth-nya pada komputernya dan para peserta dapat melakukan file transfer seizin pemilik dengan autentikasi. Kemudian selanjutnya adalah sinkronisasi. Bluetooth memungkinkan sinkronisasi antar piranti dari PC, PDA, dan handphone. Kelemahannya terletak pada caranya mengurus data. Secara teoritis dapat mengkoneksikan 7 perangkat secara langsung, tetapi manajemen datanya hanya memungkinkan 2 perangkat, sementara yang lain menunggu. Wi-Fi Wireless Fidelity. Teknologi ini pada awalnya untuk menghilangkan keruwetan kabel dalam membangun sebuah jaringan komputer. Wi-Fi bekerja pada frekuensi sama dengan Bluetooth, yaitu pada 2,4 GHz. Namun bedanya Bluetooth menggunakan spread spectrum frequency hopping (SSFH), sedangkan Wi-Fi menggunakan direct sequence spread spectrum (DSSS). Intinya spread pada Wi-Fi akan lebih stabil dan tentunya lebih cepat dibandingkan dengan Bluetooth. Wi-Fi memiliki kelemahan yang sangat mengganggu seperti masalah keamanan yang dapat dibajak di tengah jalan dan rentan terhadap konflik dengan perangkat lain dalam waktu yang bersamaan. Wi-Fi dikenal dengan standar IEEE 802.11b mulai luas dioperasikan dan beberapa operator di Amerika Serikat mengoperasikannya secara hotspot di berbagai lokasi seperti bandar udara, kampus, hotel, cafe shop, dan lain-lain. Wi-Fi sendiri
masih mengandung beberapa kelemahan. Infrared, Bluetooth, Wi-Fi semuanya harus melakukan pengenalan dengan device yang akan bertukar data. Istilah ini disebut dengan pairing. Device infrared pastilah sangat terbatas pada koneksi point-to-point dan memiliki proses pairing yang termudah. Ketika terjadi kontak sinar infrared, maka protokol infrared akan memberikan nama yang unik. Sementara pada kedua alat tersebut, Bluetooth dan Wi-Fi memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan koneksi infrared. Bluetooth dan Wi-Fi dapat berfungsi di dalam jaringan di mana terdapat banyak device dan diberi nama yang unik agar tidak bentrok. Agar dapat masuk dan terkoneksi dengan suatu jaringan, maka device dengan Bluetooth dan Wi-Fi harus dilakukan konfigurasi yang harus diatur secara benar agar terjadi pairing dengan kedua interkoneksi ini. Sekian media transmisi data dalam physical layer di dalam komunikasi data.